Oke, ketemu lagi ya sama gue ya di Geng Kura-Kura Channel. Jadi di sini ada Bang Alpat ya, dari PKM, juga Bang Abian dari PKM juga, bahwa ini masih lanjutan dari video kemarin ya. Artinya apa yang gue upload di channel Geng Kura-Kura kemarin, ada yang harus diluruskan. Pernyataannya Bang Abian. Gue serahin dulu ke Bang Abian. Gimana Bang Abian? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, mohon maaf untuk kejadian kemarin, ya saya pribadi ya sedikit merasa bersalah. Ya bersalah ya, diantaranya ya pada saat itu saya ini berkumpul, niatnya nggak ada vlog, dalam arti pada saat itu saya hanya ingin menghadiri suatu anniversary besar, anniversary Nusantara, ya karena keadaan mendadak dan buru-buru. Untuk kelanjutannya video ini, makanya saya bersama Bang Alfa, Bang Aditya, dan secara saya pribadi sendiri, saya mohon maaf atas informasi yang saya sampaikan karena kurang pas. Untuk lebih jelasnya saya serahkan kepada Bang Alfa. Terima kasih. Iya. Oke, tadi pernyataan Bang Abian bahwa emang ada yang harus diluruskan ya. Gitu kan, soal vlog kita kemarin itu ya Bang ya. Emang itu gayanya Geng Kura-Kura Bang, kalau bikin vlog kadang-kala suka dadakan Bang. Iya. Intinya lagi buru-buru juga intinya ya. Iya. Ya, kita fokus kepada pernyataannya itu tadi, bahwa sebenarnya gimana sih kondisi sebenarnya gitu kan. Gitu. Gimana Bang Alpat nih? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpat Andi Darmawan. Saya selaku pembawa amanah yang sebelumnya adalah PKM. PKM itu kepanjangan dari Pelaksana Kopdar Mitra. Di sini saya mau meluruskan terkait informasi yang disampaikan oleh Abian, rekan saya di pembawa amanah juga, bahwa informasi yang kemarin itu sih sebenarnya nggak salah ya Bang Adit ya, gitu. Cuman mungkin ada kekeliruan untuk dalam penyampaiannya, gitu. Dan mungkin bisa saya langsung jelaskan bagaimana informasi tersebut. Jadi bahwa untuk satu orang tersebut, benar emang satu orang, di saat itu cuman ada satu tim logistik, satu orang yang menghandle masukan atau keluhan yang saya bawa, sampaikan dari mitra-mitra lapangan untuk atas. Cuman bukan dia yang mengatur order, karena yang mengatur order itu adalah sistem. Dia hanya yang mempertugaskan bagaimana ini rencananya ke depannya, gitu sih. Jadi ambil kata bahwa ada suatu mesin di pabrik ya. Nah, order itu dijalanin oleh mesin-mesin pabrik, walaupun karyawannya satu. Nah, jadi satu orang itu sebenarnya adalah tim yang mengurus segala informasi-informasi dari bawah untuk yang disampaikan dari saya dan rekan-rekan gitu, pembawa amanah, untuk mengevaluasi oleh pihak internal. Nah, dan dia emang lagi sakit saat itu. Jadi jangan salah kaprah bahwa emang motor saat itu cuman ada satu orang yang menjalankan tugas sebagai penyampaian informasi ke internal. Oke. Nah, lalu sistem yang bergerak, intinya gitu ya. Jadi sistem yang menjalankan proses untuk mengatur rute ordernya, bukan orang. Kalau orang, dimana nggak mungkin bahwa order itu berjalan, ada kurang lebih 10.000 order ya Bang Adit ya, per hari, bahkan lebih 20.000 order, dan itu digerakkan oleh mesin.
oleh sistem, di algoritma oleh sistem. Jadi enggak mungkin satu orang yang handle. Itu salah kaprah. Jadi informasi yang tersebar itu di sosial media bahwa itu ada salah informasi, informasi yang keliru walaupun itu benar adanya satu orang. Yang kekeliruan adalah mungkin kita salah tanggap di mana satu orang itu yang yang membuat order, membagi order itu salah. Istilah kita di lapangan ngecak dari awal sampai pembagian gitu kan. Nah, itu salah. Itu sistem yang ngatur gitu. Nah, itu sih klarifikasi aneh terkait mungkin nanti untuk sebagai mitra-mitra yang nonton ini mungkin udah paham betul bagaimana pembagian ordernya itu seperti apa, yaitu ordernya dibagikan oleh sistem dengan algoritma yang telah dibuat oleh tim developer itu kan. Nah, dan order itu secara otomatis dikumpulkan oleh sistem dan dibuat oleh sistem, diatur rutenya oleh sistem dan disebarkan oleh sistem, bukan oleh orang. Itu bukan orang yang ngatur order, bukan orang yang bikin rute, bukan orang yang nyebar order. Jadi nggak ada namanya kita minta order ke orang, nggak ada. Sebenarnya sistem yang membuat itu. Artinya bahwa di sini semua masuk sistem, sistem yang melolanya dan juga yang kemudian mengeluarkan itu ya bang ya. Iya. Gitu ya. Itu sistem. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan yang berkaitan dengan hal ini bang. Kan ya istilahnya ya keanyepan lagi gitu. Tapi kalau kita lihat nih ya analisa kita sementara di lapangan bahwa kayaknya dibagi gitu anyepnya. Dalam artian gini, bahwa bisa jadi minggu ini di Sunter bagus, tapi nanti di minggu depan Sunter bisa telat atau enggak dapetnya siangan dan pindah ke daerah lain yang lebih bagus lagi gitu kan, seperti itu. Itu gimana sih? Jadi adalah keterkaitan order anyepnya. Iya. Oke. Kan kalau melihat jam kerjanya kan jam 7 kan dia udah mulai. Jam 7 udah mulai. Nah, kan gitu. Oke, keterkaitan order anyep yang emang yang terjadi di lapangan, sebenarnya aneh memantau itu ada 3 faktor yang kemungkinan sebagai pelemahan terkaitannya order itu disebar. Iya. Ya, seperti yang emang udah saya sampaikan, kalau mitra-mitra pengen tahu mimin yang ada di fanpage PKM itu nanti saya pengen ganti sih ya, pembawa amanah itu ada fanpage-nya, itu saya yang membuat. Jadi itu udah pernah saya sampaikan bahwa ada statement untuk order itu anyepnya kenapa, karena ada 3 faktor yang berpengaruh untuk ibaratnya berpengaruh banyaknya order itu kita dapatnya. Ada 3 faktor. Pertama, faktor dari aplikator sendiri, ya, faktor kompetitornya sesama aplikator. Yang kedua ada eksternal, sama yang ketiga ada internal. Oke. Untuk yang pertama, faktor pertama itu adalah karena kita bersaing nih sesama aplikator. Tahu kan yang samping sebelah, Samidi atau Sapide gitu kan. Dan mungkin enggak satu doang, mungkin bisa jadi ada aplikator lain yang yang serupa sesama aplikator gitu. Entah itu nanti mungkin bonceng akan berlanjut juga ada SMD-nya, anterin juga berlanjut ada SMD-nya juga, itu mungkin bisa terjadi ya. Cuman yang emang udah di depan mata ada satu aplikator yang emang mungkin dia bergerak cepat proses berkembangnya terkait SMD, yang akhirnya orderan kita kebagi. Itu yang pertama. Kuenya terbelah lagi ya. Terbelah. Itu yang pertama, terbelah, baru pertama. Yang kedua adalah eksternal. Eksternal ini adalah di mana pelayanan logistik secara independen gitu, yang emang dia menyalurkan jasa pengiriman barang ya. Seperti halnya JNE ataupun Antraja. Seperti gini sih. JNE saya belum meyakinin, ada si aplikasi Yes ya namanya, yakin esok sampai gitu. Nah, tapi ada namanya independen logistik yang seperti Antar Aja, itu juga udah ada same day gitu kan. Macam Secepat juga ada same day. Itu juga ada same day-nya lainnya. Itu independen. Itu yang pengantar logistik independen eksternal yang bisa saya sebut seperti itu. Dan yang ketiga, faktornya adalah internal. Internal sendiri itu adalah di mana pelayanan logistik itu ada di lingkup
wadahnya sendiri di penjualan. Konteksnya adalah seperti di e-commerce, seperti ada namanya Shopee Same Day, gitu kan. Terus ada Tokopedia juga udah Lazada juga udah ada kurirnya sendiri, gitu kan. Kita Shopee juga ada kurirnya sendiri, Blibli juga ada kurirnya sendiri, JDID, gitu kan. Itu juga udah ada. Dan nggak tahu kemungkinan mungkin nanti kita nggak tahu persaingan bisnis seperti apa. Tokopedia atau Bukalapak mungkin juga bisa terjadi kalau misalkan mereka mendebutkan pelayanan baru di pengantaran logistiknya. Jadi ini adalah macam seperti persaingan bisnis. Kenapa orderan anyep? Itu salah satunya ada 3 faktor gitu. Ada 3 faktor yang mungkin menyebabkan orderan ini terbagi, saking banyaknya terbagi di beberapa faktor tersebut, karena masyarakat Indonesia lebih kritis dalam masalah pemilihan pengantaran barang ya. Jadi kita juga nggak memungkiri bahwa bahwa same day ini berperang lah istilahnya gitu sama pengantaran logistik lainnya, seperti kayak gitu. Artinya yang dulu kuenya terbagi cuma 2, sekarang bisa terbagi jadi 5 atau 6 gitu kan. Jadi bagiannya dikit-dikit gitu kan. Betul. Ya kan, seperti itu ya. Bisa menyebabkan. Jadi orderan itu terbagi dan akhirnya mungkin menyebabkan bahwa ada di sini di sisi kita di GoSend Same Day penurunan jumlah order. Ya. Gitu. Jadi mungkin itu juga kita harus membaca itu juga ya, artinya tidak selalu menuntut selalu ada orderan yang gacor lah gitu istilahnya kan. Tapi sementara kita tidak mampu membaca peta itu. Peta itu harus kita bisa membacanya ya untuk meyakini ini ya. Oke, Bang. Mungkin apa sih terobosan kira-kira yang bisa dilakukan dari pihak aplikator sendiri? Begini ya. Terobosan yang sedang dilakukan oleh tim aplikator. Kalau kita sebut adalah tim logistik ya. Sebenarnya di sisi saya atau Abian seharusnya emang kita nggak bisa menyampaikan apa yang ke depan dilakukan. Mungkin itu masih di dapur masing-masing, ya masih digodok karena kita nggak mungkiri bahwa emang ini akan lagi ada project. Cuman kalau misalkan saya sebutkan sekarang dan itu tidak terjalankan, nggak jadi, malah menjadi suatu PHP atau misalkan penagihan janji, dan itu malah menjadi suatu perbincangan baru, bumerang masalah baru begitu. Ya, oke Bang. Terima kasih ya atas pelurusannya kemarin. Oke, siap. Ya, saya harap teman-teman di sini yang mengikuti channel ini bisa paham lah ya bahwa sebenarnya bahwa yang menjalankan sehari-hari soal orderan itu bukan lagi orang per orang ya, tapi emang ada sistem yang udah menggodok itu, dan kalau udah bicara sistem kita nggak bisa apa-apa. Ya kan, soalnya ada algoritma dan lain-lain yang dia udah jalankan. Oke, kita cut dulu soal itu, kita anggap clear ya. Clear. Oke.